Halo kawan-kawan, berjumpa lagi dengan channel kita yang ingin berbagi kebaikan, berbagi hal-hal yang baik, yang bermanfaat. Nah, ini maksud kita di sini kan. Channel ini didirikan untuk itu gunanya. Nah, kali ini saya ingin berbagi pengalaman di samping hal-hal yang lain yang banyak channel saya itu yang saya bagi-bagikan uang yang tidak ada saya. Kalau banyak uang tentu kita bagi-bagi juga. Jadi begini kawan-kawan, sedikit pengalaman, mudah-mudahan berguna, bermanfaat bagi kawan-kawan semua, karena pengalaman itu dibagi kepada yang lain lebih enak rasanya, yang menurut saya baik, bermanfaat, bisa jadi contoh sama kawan-kawan mungkin. Nah, di tahun ambil aja hikmahnya. Kalau memang kurang baik, jangan dipakai. Dengarkan saja cerita saya sedikit tentang sebuah pengalaman yang cukup unik sebenarnya. Tahun 90-an, 92 kalau nggak salah, saya 91. Saya diangkat menjadi ketua Karang Taruna. Nah, di sini akan saya jelaskan sedikit, ada sebuah trik cara memimpin sebenarnya, cara memimpin anak-anak muda pada waktu itu. Saya sebenarnya tidak tahu awal-awalnya, tapi karena terpaksanya begini kawan-kawan. Jadi ada trik-trik untuk memimpin, untuk mengerahkan orang melaksanakan sesuatu. Nah, dalam teknik manajemen ada itu. Membuat orang lain bekerja melaksanakan sesuatu pekerjaan dengan tujuan tertentu yang akan untuk sukses. Pokoknya berhasil lah. Jadi begini, pada waktu itu saya diangkat, ceritanya dulu ya. Saya diangkat menjadi ketua Karang Taruna. Tidak ada pencalonan, tidak ada pemilihan sebenarnya, karena waktu itu yang mengangkat kelurahan, kemudian dengan muspida LKMD, LKM, entah apalah sekarang namanya. Saya sendiri pun tidak ikut rapat sebenarnya. Entah kenapa saya diangkat begitu menjadi ketua Karang Taruna. Ketua. Saya bingung ini. Saya luntang-lantung, pengangguran, tak punya uang, tak punya kawan sedikit. Artinya kawan adalah kawan, kalau di kelurahan kan kita kenal semua. Cuma yang bingung saya pada waktu itu, ada memulai kegiatan di kampung-kampung atau di kelurahan-kelurahan itu. Di kelurahan sana seberang biasanya antar kelurahan itu berkompetisi juga untuk kebaikan, untuk keramaian, untuk semangat pemudanya. Nah, saya memimpin pada waktu itu mengadakan suatu kegiatan lah. Kegiatan itu bisa jadi melaksanakan kegiatan sepak bola, kemudian melaksanakan kegiatan ini memerlukan orang atau gotong royong atau membuat sesuatu hal yang sifatnya massal, itu memerlukan orang untuk bekerja, bukan bisa kita sendiri. Saya diangkat menjadi ketua, kemudian ada lagi wakil ketua, ada lagi sekretaris. Nah, cuma itu aja yang mau diajak kompromi. Nah, pada waktu itu adalah mengadakan namanya sandiwara. Waktu itu ada pelaku-pelaku sandiwara itu, remaja-remaja di situ. Bukan sandiwara sebenarnya, mengumpulkan dana dulu untuk pelaksanaan kegiatan sandiwara itu. Jadi untuk mengumpulkan kegiatan itu ada hal-hal yang harus kita laksanakan. Misalnya minta sumbangan, itu udah jelas. Kemudian ada suatu pekerjaan yang diberikan kepada pemuda dengan ongkos tertentu, memang dilebihkan oleh yang punya untuk sumbangan, tapi tolong pekerjaannya. Itu memerlukan tenaga massal yang banyak, pemuda-pemuda yang banyak. Nah, saya mulai mengumumkan hal itu. Nah, inilah kejadian yang akan saya bagikan tip dan triknya sama kawan-kawan. Saya kerahkan orang untuk melaksanakan semacam kerja, boleh dikatakan kerja kasar lah, maksudnya kerja kuli, cuma pembersihan, tapi diberikan upah oleh yang punya. Tapi tentu saja kalau cakupannya luas, harus dibutuhkan orang 50 orang, tentu tidak bisa dia cepat. Hari pertama kebingungan saya kawan-kawan, karena dia per minggu, hari Minggu ini karena ada yang sekolah kan, seminggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, sampai 10 minggu, 5 minggu atau 7 minggu pada waktu itu. Schedule-nya kalau orang ramai. Nah, ini minggu pertama ini hanya 3 orang kami yang datang. Ketua, sekretaris, wakil ketua. Bingung, bendahara 1 karena udah mulai masuk kan. 4 orang, celingak-celinguk lah kami kan. Macam mana nih ketua? Bingung saya. Saya tidak punya pengalaman apa-apa tentang hal ini. Kita udah umumkan di masjid, kita umumkan di kelurahan, kita buat pamflet, udah, kata sekretaris. Nah, bingung saya. Saya mulai hari Minggu
kegiatan itu mau dilaksanakan bubar, jadi karena 4 orang aja. Hari Senin saya mulai menjelajahi apa sebenarnya anak-anak muda ini, karena saya masih muda juga kan. Bagaimana caranya supaya saya putar otak ini, bagaimana supaya orang ini, pemuda ini bisa dikerahkan. Diumumkan begitu kayaknya tidak efektif, tidak sama sekali. Nah, di situ ada ide saya, karena saya ini kan laki-laki, anak muda, suka, artinya wajar laki-laki atau remaja yang laki-laki suka pada cewek-cewek yang cantik, itu wajar kan. Nah, di sini baru saya dapat akal yang sangat menyenangkan sebenarnya. Dengan pangkat ketua Karang Taruna, saya udah dipanggil ketua. Muda, kecil, tua dipanggil ketua, tapi ketua yang tidak bisa mengerahkan apa-apa. Nah, di sini saya mulai dapat sebuah ide. Senin, Selasa, Rabu saya dapat ide. Rabu saya bawa sekretaris, kan perempuan waktu itu, bendara juga perempuan, wakil laki-laki, 4 orang kami. Saya data dulu cewek-cewek mana yang cantik-cantik di kelurahan itu. Ini boleh ditiru, tapi untuk yang positif ya. Saya data dulu berapa orang cantik-cantik atau bunga-bunga kampung. Saya pengangguran, saya bukan orang ganteng, saya. Tapi trik saya sebenarnya bagaimana, ini kuncinya, bagaimana membawa cewek-cewek itu bekerja dengan rela, dengan mau, agar memancing pemuda-pemuda yang punya badan kekar, punya badan bagus untuk bekerja keras di situ. Mana caranya? Nah, saya datangi satu-satu. Saya datangi pelan-pelan kepada orang tuanya yang cewek-cewek cantik ini khusus dulu. Pertama, saya tanya dulu, siapa itu, di mana rumah? Datang situ. Datanglah ke mas sana, minta tolong sama ibu, sama bapaknya, minta izin. Hari Minggu besok, kami gotong royong bu ya. Saya bawa si Anu dulu ya. Oh, kalau ketua yang bawa, enggak apa-apa. Asal dia pulang diantar balik. Inilah yang saya inginkan sebenarnya. Saya akan tanggung jawab. Tanggung jawab saya ya, kita kan kerja untuk kampung pak, bu. Begitu. Kemudian saya datangi satu-satu. Jawabannya orang itu satu, untuk demi kebaikan kampung, demi kebaikan kekelurahan. Tidak apa-apa. Tapi ketua yang datang, yang jemput, ketua pula yang ngantar nanti. Kalau enggak saya, kan ada kami bertiga ini, berempat. Masing-masing kan dibagi. Nah, saya datangi. Ada di kampung itu sekitar, saya data udah ada 10. Yang manis, yang cantik, yang kalau kita pun, saya sendiri pun senang. Karena tapi tampang saya tidak memungkinkan untuk menjadikan orang itu pacar. Artinya tampang saya biasa-biasa saja. Tidak terlalu ganteng, tidak terlalu jelek mungkin, tapi saya merasa tidak terlalu ganteng. Banyak yang lebih ganteng-ganteng dari saya. Nah, orang itu pun senang sebenarnya, karena keluar ada keinginan untuk bersosialisasi. Begitu. Pada hari Minggu berikutnya, ini kan sekali seminggu, 1 harinya bekerja itu. Saya minta tolong sama cewek-cewek yang cantik-cantik ini, bunga-bunga kampung. Yang lain saya umumkan juga. Karena nanti kalau cewek cantik ini datang, itu kan kumbang-kumbang bunga-bunga. Kumbang akan datang, bunga kampung, kumbang-kumbang kampung akan datang ke situ. Hari Minggu pertama datang, kami kan itu di tengah kampung istilahnya pekerjaan itu. Udah mulai yang tidak datang pemuda-pemuda itu kan tengok-tengok. Kemudian belum datang ini, yang datang cuma cewek-cewek itu aja. Mulai bekerja, tapi ada yang datang lewat gitu, tengok pemuda. Ketua, kok enggak teroyong? Iya ketua, siap. Itu teroyong. 1, 2, 3. Kasih kabar ke yang lain itu. Udah mulai rame. Udah mulai bekerja. Nah, yang lain, karena yang datang itu juga pemuda-pemuda yang ya kebanyakan ganteng, gagah juga. Cewek-cewek yang di bawah bunga-bunga kampung KW lah istilahnya, datang juga, rame. Target saya menargetkan, karena dalam pekerjaan itu motivasinya itu, akhirnya saya gas di situ. Cara-cara menggasnya yaitu cewek-cewek cantik ini disuruh berkelompok-kelompok untuk orang itu mengerjakan ini. Kan segan yang pemuda-pemuda ini, badan tegap tapi kerja malas. Nah, kadang-kadang saya cime-cime sedikit sambil bergurau.
Orang itu cepat, semakin lama bekerja semakin giat orang tua, hampir mati-matian. Akhirnya dari target 7 minggu, cuma kelar dalam 3 minggu udah kelar. Nah, di situ bos, setiap semulai kegiatan itu yang saya laksanakan dulu. Itu yang sebenarnya karena kita mengatur remaja, kita mengatur pemuda-pemuda, pemudi, ya wajar saja orang itu sambil bekerja bergotong royong kerja bakti ingin menikmati hal-hal lain. Nah, itu sedikit tip yang ingin saya bagikan kepada kawan-kawan yang pernah memimpin yang senang memimpin, misalnya di Karang Taruna itu kan muda-muda orangnya. Nah, samping kita mendekati cewek atau yang anak-anak muda tadi itu dengan alasan ini, kemudian kita memang bertanggung jawab, kita antarkan pulang balik, pergi kita jemput, pulang diantarkan balik. Jadi karena di samping itu kita kan punya ada beban namanya ketua. Kalau saya tidak ketua, tidak akan dibolehkan orang itu. Kalau tidak ada kegiatan, tidak akan dibolehkan itu. Kemudian dekati orang-orang tua-tuanya, orang tua-tua di kampung itu. Itu rupanya cara memimpin dulu. Sekarang mungkin aplikasinya berbeda, tapi mungkin sama. Nah, maksud saya ambil aja manfaatnya. Itulah trik saya dulu pada waktu ya sekitar berapa tahun lah memimpin Karang Taruna namanya. Ada demikian sedikit kawan-kawan ya. Terima kasih, semoga bermanfaat.